Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Peradaban Global Quran, cerdas bersama Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga hari ini kita semua selalu dilimpahi dengan nikmat sehat dan nikmat keselamatan. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng pada channel YouTube SD Peradaban Global Quran. Dengan kita mensubscribe, like, dan mengklik tombol lonceng, kita mendukung kemajuan dari YouTube channel sekolah kita. Next. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materinya tentang SBDP. Ya, temanya masih tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2. Kemarin kita sudah belajar subtema 1, sekarang kita masuk ke subtema 2 tentang mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yuk kita mulai. Ini dia materi yang nantinya akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Coba dilihat, di sini adalah judulnya, memperagakan gerak kuat dan lemah tangan dalam suatu tari. Di antaranya yang akan kita bahas adalah yang pertama, definisi gerak pada tari. Yang kedua, jenis gerak pada tarian. Yang ketiga, contoh gerakan pada tarian. Dan tidak lupa, pasti di setiap pembelajaran yang Bu Dwi berikan akan selalu Bu Dwi berikan tugas. Next. Ini dia materi pertama kita, yaitu definisi gerak pada tari. Yuk kita sama-sama baca deskripsinya. Yang pertama, gerak merupakan dalam tari. Gerak pada tarian selalu menggunakan tenaga. Tenaga dalam tarian terdiri atas tenaga kuat dan tenaga lemah atau tenaga lembut. Kedua tenaga itu digunakan untuk mengawali, mengendalikan, dan menghentikan gerakan. Tenaga kuat maupun tenaga lembut dalam tari digunakan sesuai dengan kebutuhan ungkapan tarian, seperti karakter dan tema dari tarian itu sendiri. Oleh karena itu, unsur tenaga dapat membedakan jenis tarian satu dengan yang lainnya. Coba Bu Dwi mau tanya, kalian tahu nggak tarian yang menggunakan gerakan yang cepat dan tenaga yang kuat? Tarian dari daerah mana? Ya betul. Salah satu contohnya adalah tari saman. Tari saman dari Aceh ini dia menggunakan tenaga yang kuat dan kecepatan. Ya. Next. Pada materi kedua, kita akan membahas jenis gerak pada tarian. Coba dilihat pada animasi gerak tari yang pada layar monitor kalian. Coba dilihat di sini ya. Dalam tari, gerak terdiri atas. Ini dia, gerak kepala dan leher. Yang kedua, gerak pada bagian mata. Yang ketiga, gerak bahu. Yang keempat, gerak tangan atau lengan. Kelima, gerakan kaki. Nah, kalian bisa kan membayangkan dari apa yang sudah Bu Dwi deskripsikan dan Bu Dwi berikan gambar animasinya. Next. Selanjutnya materi ketiga, Bu Dwi akan contohkan gerakan-gerakan pada tarian. Mencontohkan gerakan pada tarian. Coba dilihat deskripsinya. Yang pertama, gerak kepala dan leher. Contoh, gerak menoleh, gerak kepala mematuk, gerak kepala berputar, gerak kepala mengangguk, gerak kepala mendongak, gerak kepala menggeleng, gerak kepala memalingkan muka. Coba kalau kalian lihat dari gambar animasi yang sudah Bu Dwi siapkan, penari ini termasuknya menggunakan gerakan kepala dan leher yang mana ya? Ada nggak yang tahu? Ya, pada penari ini tuh tarian dari daerah mana? Ada yang tahu? Ini adalah
penari atau tarian dari daerah Bali. Ya, ini adalah tari pendet namanya. Nah, biasanya pada penari-penari pendet mereka menggunakan gerakan kepala dan leher itu menggeleng kepala ya, menggerakkan kepala itu ke kanan dan ke kiri seperti itu, seperti yang terlihat pada animasi gambar ini. Dia menggoyangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri seperti itu. Next, yang kedua, gerak mata. Contoh gerak mata adalah gerak mata mengerling atau lurus ke samping, gerak mata lurus ke bawah, gerak mata menyudut ke kanan atas dan ke bawah, gerak mata menyudut ke kiri atas dan bawah. Coba dilihat dari animasi gambar penari ini, kira-kira gerakan matanya kemana ya? Ada yang tahu? Ya, penari ini menggunakan gerakan matanya mengerling atau lurusnya ke samping. Dia nengok, matanya dikerlingkan ke kanan dan ke kiri seperti itu. Coba dilihat dengan baik, dengan seksama. Kita lihat sekali lagi, matanya kanan dan ke kiri ya. Selanjutnya, next. Nah, yang ketiga adalah gerak bahu. Contohnya, gerak bahu naik turun, gerak bahu turun bergantian kiri dan kanan, gerak bahu bergerak ke depan, ke belakang bergantian, kedua bahu bergerak ke depan, ke belakang, bahu bergerak berputar bersama ke arah yang sama, bahu bergerak berputar berbeda arah. Nah, ini dia contoh tari saman. Tari yang khas berasal dari Aceh. Ini adalah gerakannya penuh dengan gerakan lengan, bahu, semua bagian atas ya. Coba dilihat pada tari saman ini, kira-kira gerak bahunya yang digunakan gerak bahu yang mana ya? Adakah yang tahu? Ya, pada tarian saman ini banyak gerakan bahu yang digunakan. Yang pertama ada gerakan bahu naik turun di situ juga ya. Terus ada gerakan bahu dia bergantian ke kiri dan ke kanan. Nah, tari saman adalah tarian yang menggunakan banyak gerak bahu dan lengan seperti itu. Next. Yang keempat, gerak tangan. Gerak tangan itu dibagi dua. Gerak tangan yaitu yang pertama gerak tangan, yang kedua adalah gerak lengan. Kalau gerak tangan contohnya seperti mengepal, membuka, melambai, itu gerakan tangannya ya. Atau gerakan dari jari jemarinya, bagian pergelangan. Untuk gerak lengan, contoh gerak lengan lurus dan menekuk, yaitu berarti gerak bagian lengannya ya. Kalau gerak tangan biasanya pada bagian tangannya, pergelangan tangan. Kalau lengan itu bagian dari bahu ke bawah selain pergelangan tangan. Nah, seperti itu. Nah, Dwi contohkan masih sama di sini gerak tari saman. Dia menggunakan gerakan lengan juga itu. Mereka menggunakan gerakan lengannya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah seperti itu lengannya ya. Sampai di sini kalian mengerti nak? Kalau ada yang kira-kira kurang dipahami, kurang mengerti, bisa kalian tanyakan ke ayah bunda kalian atau bisa tanyakan ke Bu Dwi ya. Jangan malu untuk bertanya. Next. Yang terakhir adalah gerak kaki. Gerak dasar kaki terdiri atas gerak kaki di tempat dan gerak kaki dengan menyangga badan. Artinya tidak seluruhnya tertumpu pada kaki ya, seperti tadi gerakan tari saman. Tari saman itu dia tidak sepenuhnya menggunakan kaki, tapi dia menggerakkan kaki dengan menyangga badan seperti itu, dengan menekuk. Nah, sedangkan pada gambar tarian ini tuh tarian dari Arab, namanya tari Sufi. Biasanya dia ini adalah tarian dari Mesir. Biasanya disebut tari Sufi. Ini gerakan tarinya hanya terdiri dari satu gerakan, yaitu tangan ke atas sambil kaki itu berputar. Nah, ini adalah
contoh dari gerakan kaki yang semuanya tertumpu pada kaki seperti itu. Bisa dilihat ya nak ya. Next. Alhamdulillah, setelah tadi kita menjabarkan materi, membahas materi, sekarang tibalah saatnya pada bagian slide tugas. Coba kita lihat deskripsi tugasnya. Yang pertama, coba sebutkan tarian daerah yang dalam tariannya banyak menggunakan gerak mata dan gerak tangan. Sebutkan 2 contoh saja. Instruksinya adalah tulislah di buku tulis, lalu fotokan, kemudian kirim ke Google Classroom kelas kita. Jangan lupa ya, tulis di buku tulis, lalu fotokan dan kirim ke Google Classroom. Yang kedua, coba kalian peragakan gerakan terakhir dari animasi tari berikut ini. Untuk yang perempuan, Bu Dwi minta untuk kalian memperagakan pose terakhir nih, posenya yang pas lagi megang kipas seperti ini ya. Boleh sambil pinggul digeser atau udah hanya pada posisi tangan seperti ini saja ya, boleh, bebas. Jadi fotokan gerakan terakhir pada tarian animasi berikut ini nih. Untuk yang perempuan boleh pada saat tangannya seperti ini ya, boleh atau pada saat lurus begini boleh, asal tidak pada saat tangannya biasa nih. Jangan memperagakan pada saat tangannya seperti ini. Sebentar. Nah, jangan seperti ini ya. Tapi ketika tangan terbuka akan hendak menari di pose peragakannya. Difoto ya, bukan direkam tapi hanya difoto ketika kalian memperagakan posisi ini. Untuk yang perempuan. Untuk yang laki-laki, coba kalian pose terakhirnya. Jadi bukan kalian saat berputar, tapi posisi tangannya seperti apa, posisi kakinya seperti apa. Tidak perlu kalian menggunakan baju yang seperti ini. Hanya cukup memperagakan posisi tubuhnya saja ya. Tidak usah berputar, hanya mencontohkan posisi tubuhnya saja. Jangan lupa untuk ayah bundanya nanti difoto. Kemudian kirim ke Google Classroom. Semoga penjelasan dari Bu Dwi ini jelas, jadi instruksi tugasnya juga jelas, jadi kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Next. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Materinya sudah Bu Dwi sampaikan dan tugasnya pun sudah Bu Dwi sampaikan. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Semoga juga kalian bisa menerima atau memahami penjelasan dari materi yang tadi Bu Dwi sampaikan. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, banyak minum air putih, dan rajin berolahraga secara teratur. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. SD Peradaban Global Quran, cerdas bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.